Selamat sore Sobat 7, saya Sandy Jacob, founder dari Planterum. Hari ini kita akan membahas tentang cara perawatan anggrek serta potensi bisnisnya. Penasaran gimana kelanjutannya? Saksikan terus di Sabtu Mid Time Trans 7. Sebenarnya dari kecil sih untuk ketertarikannya dengan anggrek dan tanaman lainnya juga sih. Cuma baru serius untuk menanamnya itu tuh semenjak saya bekerja di perusahaan tambang. Itu saya bekerja di eksplorasinya, jadi otomatis masuk hutan ya. Dan saya lihat di pohon-pohon ada anggrek liar gitu. Saya pikir ya bahan belajar gratis lah ya. Akhirnya saya bawa pulang dan ternyata bisa rawatnya. Terus koleksi saya makin banyak dan mulai ada yang menawar, saya akhirnya jual. Disitulah awal mulanya saya memutuskan untuk jualan anggrek lah dan untuk berbisnis begitu. Planterum, jadi itu sebenarnya singkatan sih. Maksudnya plant in the room. Jadi itu adalah ruang buat saya untuk bercocok tanam. Di sini kenapa plant? Karena umum sih tujuan awalnya nggak cuma anggrek, tapi pada akhirnya anggrek semua sih. Jadi pertama saya suka ya tanaman yang unik dan punya karakter. Bunga anggrek sendiri punya berbagai macam karakter yang saya boleh bilang cerdas atau licik bahkan. Dan dia punya siasat untuk mengelabui atau memikat si serangga penyerbuknya. Contohnya ada bunga anggrek yang dia mungkin tidak harum tapi warnanya itu cerah sekali. Jadi dari jauh itu udah kelihatan. Ada juga yang pucat tapi harum, jadi dia memikat melalui harumnya. Ada juga yang bau gitu ya, jadi dia memikat serangga penyerbuk seperti lalat atau kumbang gitu. Dan ada juga yang bahkan dia bentuknya menyerupai hewan atau menyerupai serangga betina, sehingga ketika si serangga jantan itu berusaha mengawininya, dia secara tidak sadar menyerbuki anggrek tersebut. Selain itu dari sisi teknis penjualan, menurut saya anggrek itu lumayan simpel karena dia pakai medianya itu tidak berupa tanah. Dia menempel di kayu atau di pot juga, dia cukup besar-besar butiran medianya sehingga tidak mudah tumpah ketika di packing. Lalu dari sisi bisnis, anggrek itu harganya relatif stabil ya secara umum. Karena dia itu sulit dikembangbiakan secara massal, secara ini ya, misalkan split atau apa tidak bisa terlalu banyak, sehingga dia stoknya di pasar cukup terjaga. Sampai saat ini tercatat 24.079 spesies anggrek di dunia. Dan 5.000-annya itu tuh ada di Indonesia. Jadi Indonesia punya sekitar lebih dari 20% lah untuk spesies anggrek di dunia. Itu umum sih, ada Phalaenopsis atau anggrek bulan, Dendrobium, terus Cattleya, sama boleh nambah satu lagi nggak? Vanda. Untuk jenis anggrek yang banyak diproduksi di dalam negeri, itu terutama jenis Dendrobium keritingan ya. Jadi jenis Dendrobium yang bunganya keriting itu kebanyakan asli dari Papua. Jadi, saya mau kasih tips basic aja untuk merawat anggrek. Pertama itu penyiraman, pemupukan, lalu sirkulasi udara, dan hama penyakit. Untuk penyiraman, jangan sampai kita cuma menyiram itu sedikit atau cuma di spray-spray sedikit. Tapi kita itu perlu untuk menyiram dia tuh benar-benar basah kuyup. Cuma untuk penyiraman berikutnya, itu tunggu medianya sampai kering. Kemudian pemupukan. Penting banget kita buat ngecek dulu dosis dari pupuk tersebut di kemasannya sebelum kita memakainya. Jadi baca itu penting ya. Lalu sirkulasi udara. Penting banget kita memperhatikan sirkulasi udara di sekitar anggrek kita. Karena dia itu memang suka basah kuyup tapi nggak suka terlalu lama. Jadi dia suka media yang memang cepat kering. Dan kering itu karena kena angin, kena sirkulasi udara.
Lalu penting banget buat kita itu mempelajari hama penyakitnya anggrek. Karena kalau dibiarkan hama penyakit tersebut ada, jelas anggrek kita bisa mati lama-lama. Jadi pertama kita itu perlu tahu tempat tinggal kita ini ada di ketinggian berapa dari permukaan laut. Jadi altitude ya. Kita perlu tahu anggrek ini bisa atau tidak hidup di dataran rendah atau dataran tinggi. Jadi mengetahui jenisnya itu penting ya. Yang kedua, kita perlu tahu lokasi kita tanam itu tuh cahayanya seperti apa. Dia kena matahari langsung atau tidak. Karena ada beberapa jenis anggrek itu memang yang tidak bisa kena matahari langsung. Tapi ada juga yang suka matahari langsung. Yang terakhir, kita juga harus tahu cara hidup anggrek tersebut. Karena anggrek itu ada yang hidup di pohon dan ada yang hidup di tanah. Kita harus sesuaikan anggrek yang kita tanam tersebut itu sesuai dengan cara hidupnya. Metode mengawinkan anggrek itu berbeda ya dari bunga kebanyakan karena dia punya anatomi pun berbeda. Dan si serbuk sari itu ukurannya cukup besar, dia berada di bawah katup yang namanya enter. Dan ketika enter itu tercungkil, itu si serbuk sari akan menempel. Kemudian ketika kita taruh di bawah celah yang namanya stigma. Jadi di bawah enter itu ada stigma, kita taruh di sana. Dan kalau berhasil terjadi pembuahan, bunga anggrek ini akan berubah menjadi buah atau seed pod. Ketika buahnya sudah matang, dia akan pecah dan mengeluarkan biji yang bentuknya seperti tepung. Ini tujuannya supaya dia mudah terbawa angin dan menempel di pohon sekitarnya secara alami. Tapi untuk keperluan komersial, pembibitannya ini harus steril. Jadi harus digunakan lab yang steril. Dan hasil akhirnya adalah nih, bibit botolan. Sebenarnya itu sangat relatif ya. Terutama kalau misalkan kita coba searching anggrek termahal di dunia, itu akan keluar Paphiopedilum rothschildianum, yang mana itu asli Kalimantan. Diklaim di luar negeri itu bisa sampai $5.000. Tapi di Indonesia karena negara asalnya itu tuh masih bisa kita nemuin harga 500.000. Tapi menurut saya ada yang benar-benar jenis yang memang mahal gitu karena dia langka, benar-benar langka. Salah satu contohnya Paraphalaenopsis denevei. Paraphalaenopsis denevei ini asli Kalimantan juga, dan dia ini di Indonesia sendiri juga harganya udah sampai 17 juta begitu yang size dewasanya. Ada juga jenis anggrek langka lainnya asli Florida, Amerika Serikat. Saya kasih contoh, itu dia jenis anggrek hantu yang tidak punya daun sama sekali dan itu sudah dilindungi di habitatnya. Nah itu juga mahal ya, terutama kalau di Indonesia itu sudah bisa belasan juta juga harganya kalau size dewasa. Jadi saya mau kasih kesalahan umum aja yang banyak dilakukan oleh hobiis anggrek yang baru-baru merawat anggrek. Pertama, itu adalah nggak sabaran. Nggak sabaran ini contohnya orang tuh maunya dia cepat berbunga anggreknya, bagaimanapun harus cepat berbunga. Jadi dia akan memberikan pupuk yang berlebihan. Itu tuh, pupuk yang berlebihan itu justru membunuh anggrek itu sendiri. Yang kedua, kurang paham jenis anggreknya. Jadi kurang mencari informasi tentang jenis anggrek yang dia beli. Jadi dia bisa aja membeli anggrek dataran tinggi, contohnya kayak Paphiopedilum, itu dia bawa ke dataran rendah. Apalagi yang daunnya batik. Itu lama-lama akan mati pelan-pelan. Yang ketiga, kesalahan penyiraman. Dan ini banyak banget di pemula, orang itu takut menyiram anggrek itu tuh secara kuyup ya pokoknya. Dia hanya siram semprot-semprot sedikit karena takut busuk. Padahal enggak. Jadi yang penting itu basah kuyup, tapi keringnya cepet. Yang tadi saya sebutin tadi itu loh. Yang keempat, kesalahan peletakan. Jadi orang itu meletakkan anggrek yang jenis dia harusnya teduh kayak Phalaenopsis tapi di matahari langsung. Wah itu sih udah akan terbakar dan meninggal sekejap. Yang terakhir itu kurang paham hama penyakit. Jadi ada anggrek yang ada hama penyakitnya, pertama pas kita beli itu ada ciri-ciri sakit tapi kita tetap beli. Nah itu di rumah menyebar. Jadi kita tuh kalau awal beli anggrek tuh harus cermatin dulu tanamannya sehat atau enggak gitu.
Dan kalau emang sakit di rumah kita juga harus tahu penanggulangannya, jangan cuma dibiarin aja. Jelas akan mati kalau dibiarin aja. Nah, sebelum saya rekomendasikan, perlu dicek dulu tempat tinggal kita ini ada di ketinggian berapa. Nah, setelah itu baru jenis-jenis anggreknya kita pilih. Tapi saya mau coba rekomendasiin jenis yang gampang dan di segala lingkungan bisa. Itu yang pertama, Phalaenopsis pulcherrima. Dia itu kuat matahari langsung dan berbunganya itu gampang. Yang kedua, untuk yang di dataran rendah boleh dicoba jenis-jenis Dendrobium atau Cattleya. Karena mereka ini suka dengan matahari langsung dan juga dia bisa berbunga cukup spektakuler ya di dataran rendah. Dan untuk yang dataran tinggi, coba tanam yang namanya anggrek bulan atau Phalaenopsis. Itu dia akan tumbuh sehat dan rajin berbunga. Boleh dibilang Plantarum ini pasarnya cukup unik ya, karena awal berdirinya Plantarum ini banyak menjual anggrek spesies dan miniatur gitu. Jadi pasar itu kebanyakan bergender laki-laki, sekitar 60%. Nggak seperti yang kita tahu kalau yang anggrek itu biasanya yang suka itu ibu-ibu, perempuan. Rata-rata perempuan atau ibu-ibu itu lebih suka anggrek yang warnanya cerah, bunganya besar, dan murah. Tapi kita udah mulai masuk ke pasar yang itu kok, untuk anggrek hybridnya. Untuk saat ini sih memang lebih banyak yang anggrek aja ya, atau tanamannya aja, jadi bukan hampers. Karena kalau hampers itu sifatnya kan occasionally, kalau misalkan dia ada nikahan, ada ulang tahun atau apa. Jadi tetap dari hobiis banyak yang akan lebih memesan tanamannya aja, terutama yang udah berbunga. Packing anggrek ini saya cukup berhati-hati ya, karena dia berbunga, kita takut bunganya rusak. Jadi untuk packing anggrek ini saya pakai dacron yang banyak di sekitar bunganya supaya dia empuk ya, tidak bergesekan dengan kardus. Dan juga saya pakai koran. Selain untuk menjaga dia bergesekan dengan tepian kardus juga, dia bisa menjaga kelembaban di dalam paket. Tapi yang paling penting, kita itu harus mengirim anggrek itu tuh jangan dalam kondisi basah, harus kering sih medianya. Mungkin lebih ke sebagai hobiis sih daripada bisnisnya, karena kalau secara bisnis ini lingkungan dari bisnis anggrek ini orangnya cukup ramah-ramah sih, saya suka sekali ya. Tapi sebagai hobiis saya pernah punya pengalaman yang membanggakan sekali, yaitu bisa berhasil membungakan anggrek dataran tinggi di sini, dataran rendah. Waktu itu saya sempat iseng beli Phalaenopsis lindenii asli Filipina, dan dia itu hidup di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ke atas ya, bahkan sampai 2000. Saya coba rawat selama sekian tahun, 2 tahun, dan itu mulai memunculkan tangkai bunga. Biasanya sih muncul tangkai bunga tapi nggak muncul bunga, tapi ini muncul bunga. Saya seneng banget itu. Platform digital itu udah mendarah daging banget ya di Plantarum. Terutama karena memang secara toko Plantarum ini toko anggrek online, dan 95% penjualannya didapatkan melalui platform digital. Dan menjadi penting sekali bagi Plantarum karena platform digital ini sangat efektif sekali untuk kita melakukan promosi. Dan kita bisa menggunakan berbagai macam metode yang luas sekali. Contohnya kita bisa melakukan sharing knowledge, kemudian tanya jawab interaktif, kita bisa melakukan giveaway atau quiz, atau saya suka setiap 5.000 followers itu akan ada lomba fotografi anggrek. Jadi fun lah, sangat menyenangkan sekali di platform digital ini. Kita bisa mengeksplor
cara kita mendapatkan traffic sehingga orang-orang tuh bisa menemukan kita di media sosial. Nah, gimana Sobat 7? Ternyata pengembangan bisnis anggrek dan perawatannya tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang passion di dunia tanaman hias. Saya Sandi pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.